dan juga mahasiswa mengenai pemanfaatan media sosial di Universitas Palangkaraya. Ikuti saya terus, check it out! Oke, saat ini kita sedang berada di Fakultas FIPA dan saat ini saya sedang bersama dengan dosen di sini. Media Prasima, dan nama saya Media Prasima, saya dari Prodi Biologi. Baik, Bu, saya mau bertanya nih, di lingkungan kampus ya Bu ya, kan media sosial udah memang benar-benar kita ketahui banget Bu ya, banyak sekali macamnya. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus ini Bu? Pemanfaatan media sosial ini luar biasa ya, kalau menurut saya, terutama untuk generasi mahasiswa sekarang, di mana segala sesuatunya itu berhubungan dengan internet. Apalagi ketika sudah terjadi, kita masuk di masa pandemi, itu benar-benar internet ini menjadi makanan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya dalam dalam aplikasi pembelajaran, tetapi juga termasuk media sosial. Jadi media sosial ini kita bisa tidak hanya menggunakan untuk bersosial saja, tapi juga bisa kita gunakan dalam bidang pelajaran, entah itu materi perkuliahan, video, dan lain-lain. Jadi saya rasa penggunaannya sungguh-sungguh ya luar biasa ya, baik itu dosen. Nah, yang sering Ibu sendiri media sosial apa ini Bu? Kalau saya mungkin yang saya sering gunakan itu mungkin YouTube ya, YouTube, Instagram. Jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan, terutama tentang keilmuan tidak hanya dari buku, tapi juga dari media sosial. Ada nggak sih Bu menurut Ibu sendiri dampak negatif dari media sosial tersebut? Pasti ada, segala sesuatu itu, apapun itu pasti ada dampak negatif. Tapi kalau untuk bidang kita sebagai dosen, media sosial ini memberikan hal yang sangat baik ya, karena jadinya kita bisa berkomunikasi dengan mahasiswa itu tidak hanya ketika jam perkuliahan saja, atau mungkin jam-jam tertentu di jam kantor saja, tapi kita juga jadi bisa berkomunikasi ketika di luar jam pekerjaan dengan mahasiswa, sehingga memudahkan mahasiswa ketika ada masalah supaya bisa tetap berhubungan dengan dosennya ketika ada masalah, entah itu dengan perkuliahan atau apapun. Itu saja Bu yang saya mau tanyakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrian Mahmudi. Saya dari Fakultas Teknik, dari jurusan Teknik Informatika. Oke, itu dia. Nah, saya mau tanya-tanya nih mengenai pemanfaatan media sosial di kampus. Nah, bagaimana sih menurut Adek sendiri tentang pemanfaatan media sosial mungkin di Universitas Palangkaraya ini? Oke, mungkin dari pemanfaatan media sosial itu sangat berpengaruh lah, apalagi untuk mahasiswa zaman sekarang yang paham tentang teknologi, apalagi dari jurusan saya sendiri TI. Jadi ya sangat berguna. Terus apalagi saya dari ketua himpunan, juga dari himpunan saya sendiri itu untuk mengumumkan sesuatu itu sekarang dari sosial media seperti Instagram, Facebook, bahkan juga kami mau mengembangkan ya TikTok gitulah dari video-video itulah. Itu makanya banyak manfaat untuk pemberitahuan, untuk informasi, pokoknya banyak hal lah dari itu. Media sosial apa nih yang sering dipakai? Media sosial yang dipakai Instagram, TikTok juga sekarang TikTok, Facebook juga masih aktif, Twitter juga lumayan. Oke. Nah, ada nggak sih dampak negatif dari media sosial tersebut? Nah, dampak negatifnya mungkin kalau yang saya alami mungkin ya. Saya lihat seperti di Instagram ada orang ngepost ini terus banyak komen hate speech gitu ya, hate speech gitu yang toksik omongannya segala macam, dan juga apalagi zaman sekarang kenal sosial media, main HP terus kadang lupa dengan kuliahnya segala macam. Nah, mungkin itulah yang dialamin oleh mahasiswa sekarang gitu. Oke, Gitu sih. itu ya. Oke, terima kasih Ade untuk waktunya. Itu dia wawancara saya bersama siapa tadi namanya panggilannya? Fahrian. Nanti kita akan bertemu lagi di narasumber yang lain. Baik, nama saya Desi Maria Panjaitan, saya dosen di Fakultas Biologi. Oke, Bu, saya mau bertanya nih Bu, bagaimana menurut Ibu sendiri pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus? Baik, dalam bidang apa dulu nih? Pengajaran? Mungkin dalam pembelajaran Bu ya, mungkin kalau sama-sama profesi. Pengajaran. Oke. Kalau dalam bidang pengajaran, saya pribadi
hanya pada terbatas pada media tertentu saja ya. Eh, Kalau YouTube itu sangat jarang ya, sangat jarang. Tapi kalau pakai itu termasuk kayak Google Classroom itu termasuk media sosial ya. Jadi saya sangat sangat banyak menggunakan media hanya satu ya, untuk Google Classroom. Oke, media sosial apa yang sering ibu gunakan? Kalau dalam kehidupan pribadi saya banyak pakai itu Instagram. Instagram. Ada dampak negatif gitu nggak sih ibu? Kalau Dari Instagram media saya sosial? atau Nggak dari Instagram sendiri. Oh, kalau saya, kalau akhir-akhir ini saya sih menilai Instagram itu terlalu banyak hal yang saya lihat ya. Jadi banyak saya lihat, terlalu banyak pilihan. Kadang-kadang itu bisa mempengaruhi saya. Misalnya yang pertama, saya cenderung membandingkan misalnya diri saya dengan orang lain. Atau saya misalnya melihat hal-hal yang mungkin sebenarnya saya tidak perlu lihat gitu. Jadi itu seperti jadi kayak menambah apa saya ya preferensi yang sebenarnya saya tidak perlu. Itu bagi saya pribadi ya. Tapi kalau melalui Instagram sebenarnya saya ada interaksi juga ya dengan media sosial himpunan mahasiswa biologi. Ya, jadi kalau manfaatnya yang saya lakukan ya saya bisa encourage mahasiswa juga ya, misalnya memberikan dukungan atau motivasi kalau ada prestasi atau kegiatan di kampus, kita bisa saling berinteraksi gitu. Jadi kita publis itu kan menambah apa ya, kebanggaan dari mahasiswa kita, semakin bersemangat mereka gitu. Itu menurut saya. Terima kasih Ibu untuk waktunya yang diwawancara saya sama Ibu. Semoga di lain kali bisa lagi Ibu ya wawancara Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Nama saya Cinora Wiyati, saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, nah saya mau tanya-tanya nih, ke Ade mengenai pemanfaatan media sosial di kampus kita, mungkin di kampus Universitas Palangkaraya. Bagaimana menurut Ade? Ya baik, terima kasih. Terkhusus saya juga dari Program Studi Pendidikan Matematika, di mana di situ kami juga sebelum memasuki masa normal ini kami juga menggunakan media sosial tentunya untuk pemanfaatan dalam proses belajar mengajar, di mana juga melalui media Zoom, WA, grup, dan classroom seperti itu Kak. Oke, kalau gitu apa nih yang media sosial apa yang sering Ade pakai? Mungkin kalau untuk pribadi sendiri yang sering sekarang kan trending untuk TikTok dan segala macam, yang saya sering gunakan itu media WhatsApp yang pastinya, karena WhatsApp itu media yang paling mudah untuk digunakan tentunya untuk bersapa atau sekedar untuk menyapa teman-teman yang jauh ya kan. Yang kedua yaitu TikTok, di mana di situ juga banyak kreativitas yang bisa disalurkan dari mahasiswa tentunya serta orang-orang luar. Dan mungkin dan yang kedua saya sering juga menonton YouTube seperti itu. Gitu. Ada nggak sih efek dari negatifnya dari media sosial tersebut? Oke, pastinya setiap media sosial itu pasti mempunyai efek negatif dan positifnya. Tentu jika kita melihat dari media sosial, dampak negatif itu sangat tinggi. Ketika yang paling pertama yang sering saya jumpai ya, ketika saya bertemu dengan teman-teman tatap muka seperti ngobrol secara langsung, yang saya rasakan banyak teman-teman itu sibuk dengan gadgetnya sendiri. Jadi saya rasa yang dekat itu malah merasa kayak, apalagi kalau misalkan HP kita drop dan kita juga tidak bisa menggunakan gadget, pastinya merasa sangat jauh dengan teman kita, padahal kita saat itu lagi berdekatan seperti itu. Jadi mungkin itu yang paling saya rasakan. Oke, kehubungan ya, sosialisasi seperti itu. Oke, terima kasih Ade untuk waktunya. Itu dia wawancara saya. Oke, itu tadi hasil wawancara saya bersama dua dosen dan dua mahasiswa dari berbagai macam fakultas dari latar belakang yang berbeda. Jadi dari keempat narasumber tadi yang sudah saya wawancarai, bisa disimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus itu sudah dimaksimalkan mungkin dan sangat berguna untuk proses pembelajaran. Tetapi di lain sisi ada juga dampak negatifnya, seperti toksik, juga ada hoax seperti itu. Dan sebenarnya pemanfaatan media sosial ini sangat bermanfaat asalkan kita lebih bijak lagi dalam menggunakannya. Terima kasih, itu dari